Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Margi Rahayu, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen SDM pada UMKM Wedangku. Selamat menyaksikan. Profil UMKM. UMKM ini memiliki nama UMKM Wedangku yang berdiri tahun 2020 dengan nomor telepon sebagai berikut dan beralamat di Desa Timbang RT 19 RW 6 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, memiliki jumlah karyawan 9 orang serta memiliki produk kesehatan instan seperti jahe instan, temulawak instan, dan kunyit instan seperti yang tertera pada gambar di PPT. Job deskripsi dan job spesifikasi. Jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh UMKM Wedangku adalah 9 orang, yang terdiri dari kepala bagian produksi 1 orang, staf produksi 5 orang, staf keuangan 1 orang, serta staf pemasaran yang terdiri dari penjaga outlet 1 orang, serta admin online dan pengiriman 1 orang. Yang pertama yaitu kepala bagian produksi dengan job spesifikasi. Yang pertama, pendidikan minimal SMA atau sederajat, umur maksimal 30 tahun, memiliki pengalaman pada bidang produksi minimal 2 tahun, memiliki kemampuan manajemen yang baik, menguasai Microsoft Word dan Microsoft Excel, serta diutamakan berdomisili di Purbalingga. Adapun job deskripsinya, tugasnya meliputi melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal dan target produksi. Yang kedua, merencanakan dan memenuhi kebutuhan kegiatan produksi. Yang ketiga, melakukan pengawasan kegiatan produksi. Yang keempat, mengawasi dan menilai kinerja karyawan produksi. Yang kelima, memberikan arahan, masukan, dan saran dalam kegiatan produksi. Dengan tanggung jawab melaporkan kegiatan produksi pada pemilik UMKM. Yang kedua, bagian keuangan dengan job spesifikasi, wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMK jurusan akuntansi, memiliki pengalaman pada bidang keuangan minimal 2 tahun, menguasai Microsoft Excel dan Microsoft Word, serta diutamakan berdomisili di Purbalingga. Dengan job deskripsi, tugasnya meliputi melakukan manajemen keuangan perusahaan, mengolah data menjadi laporan keuangan secara lengkap mulai dari pencatatan transaksi, pembukuan, arus kas, laba rugi, dan neraca saldo, serta melakukan pembagian upah karyawan. Dengan tanggung jawab membuat laporan keuangan pada pemilik UMKM. Yang ketiga, karyawan produksi dengan job spesifikasi, wanita atau pria, pendidikan minimal SMP, usia maksimal 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, mampu mengoperasikan mesin semi manual, serta diutamakan berdomisili di Purbalingga. Dengan job deskripsi, tugasnya yaitu melakukan kegiatan produksi sesuai SOP, membuat pencatatan kuantitas produksi, jenis produk, jam lembur, dan lain-lain. Serta tanggung jawabnya memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memelihara alat produksi. Dan yang terakhir, melaporkan hasil produksi kepada kepala bagian produksi. Yang keempat yaitu karyawan bagian pemasaran, yaitu admin online sekaligus pengirim barang. Dengan job spesifikasi, diutamakan pendidikan minimal SMK multimedia atau jurusan yang berkaitan. Laki-laki, usia 19 sampai 25 tahun, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menguasai marketplace dan media sosial, menguasai pembuatan media promosi, memiliki SIM C, serta diutamakan berdomisili di Purbalingga. Dengan job deskripsi, tugasnya yaitu melayani konsumen dalam pemasaran online, membuat strategi bauran pemasaran yang menarik, membuat laporan atau pencatatan mengenai barang terjual dan pendapatan dari pemasaran online,
melakukan pengemasan dan distribusi barang, melakukan promosi ketika UMKM mengikuti event. Dengan tanggung jawab melaporkan hasil kegiatan online pada pemilik UMKM. Berikutnya, karyawan bagian pemasaran untuk penjaga outlet. Dengan job spesifikasi, pendidikan minimal SMA sederajat, wanita umur 19-25 tahun, berpenampilan menarik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta diutamakan berdomisili di Purbalingga. Dengan job deskripsi, tugasnya meliputi menjaga dan melayani pembeli di outlet, membuat laporan atau pencatatan mengenai stok produk dan penerimaan barang secara keseluruhan, serta barang terjual dan pendapatan outlet. Membantu melakukan pengemasan produk online, serta melakukan promosi ketika UMKM mengikuti event. Dengan tanggung jawab, melaporkan hasil penjualan pada pemilik UMKM. Berikutnya yaitu perekrutan. Metode perekrutan yang digunakan yaitu metode perekrutan terbuka dengan langkah-langkah perekrutan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan akan posisi jabatan, yaitu di sini 9 orang. Lalu yang kedua yaitu merencanakan perekrutan. Dalam hal ini perencanaan iklan. Jadi iklan nantinya akan dipasang pada media sosial pribadi dan melalui akun media sosial pencarian kerja seperti di Facebook dan Instagram. Pemilihan iklan ini secara online dilakukan untuk menekan biaya yang dikeluarkan. Adapun yang melakukan fungsi manajemen dari tim HRD merupakan pemilik UMKM sendiri. Yang ketiga yaitu mempublikasikan iklan lowongan kerja. Yang keempat yaitu memproses lamaran kerja sesuai peraturan yang telah dibuat. Jadi nanti untuk pelamar yang memenuhi kriteria akan dihubungi melalui telepon untuk mengatur jadwal wawancara. Yang kelima yaitu membuat penawaran kerja. Jadi kandidat yang sesuai nantinya akan dilakukan penawaran kerja. Yang kelima yaitu menerima pegawai. Jadi pegawai yang telah lolos tahap seleksi selanjutnya dapat diterima sebagai pegawai UMKM Wedangku untuk tahap training. Berikutnya yaitu motivasi kerja. Di sini ada 6 jenis motivasi kerja. Yang pertama, motivasi fisiologi. Jadi nanti UMKM Wedangku akan memberikan fasilitas berupa seragam kerja bagi semua karyawan. Lalu ada fasilitas motor untuk bagian pengiriman dan fasilitas kipas angin pada ruang kerja. Lalu motivasi psikologi. Pihak UMKM Wedangku akan memberikan dukungan terhadap karyawan serta akan mengadakan liburan bersama atau family gathering. Lalu yang ketiga yaitu motivasi keamanan. Jadi pihak UMKM Wedangku akan menyediakan P3K pada tempat kerja sebagai penolongan pertama. Lalu yang kedua, mengizinkan karyawan tidak masuk kerja ketika mereka sakit. Dan yang ketiga yaitu asuransi tenaga kerja untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan sebagainya. Lalu motivasi sosial. UMKM memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berpendapat dan berinteraksi dengan karyawan atau atasannya. Yang kelima yaitu motivasi penghargaan, yaitu memberikan bonus bagi karyawan yang memenuhi target dan karyawan yang bekerja lembur, serta memberikan pujian bagi karyawan yang kinerjanya baik. Lalu yang keenam yaitu motivasi aktualisasi diri. Jadi pihak UMKM Wedangku akan memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan ini dilakukan sesuai dengan bidang dari karyawan, sehingga di sini ada 3 jenis pelatihan dan pengembangan.
ada pelatihan bagi karyawan bagian produksi, meliputi pelatihan SOP produksi mulai dari sortasi bahan baku, pencucian, penghalusan, pemasakan, pengayakan, pengemasan, dan ketentuan penyimpanan produk. Lalu untuk bagian keuangan, pelatihan serta pengembangannya tentang manajemen keuangan dan laporan keuangan yang baik, serta pelatihan ini diberikan oleh seorang ahli akuntansi. Lalu untuk pelatihan bagian pemasaran, pelatihan secara umum yang diikuti oleh admin online serta penjaga outlet, yaitu mengenai cara memberikan pelayanan, berkomunikasi, dan promosi pada pelanggan, pencatatan kegiatan pemasaran seperti penerimaan barang, stok barang, barang terjual, dan pendapatan harian, serta bagaimana pengemasan barang yang efektif. Lalu khusus untuk admin online dan pemasaran, ditambahkan untuk pelatihan membuat promosi online yang menarik. Berikutnya yaitu hubungan kerja sesuai perundangan. Yang pertama, jenis karyawan dan masa kerja. Karyawan di UMKM Wedangku merupakan karyawan tetap. Namun, karyawan tersebut harus melewati beberapa tahapan untuk menjadi karyawan tetap. Di antaranya yaitu awalnya karyawan baru akan melakukan fase training selama 3 bulan. Apabila berhasil, maka akan dikontrak selama 2 tahun. Setelah masa kontrak tersebut habis, akan dilakukan pemilihan karyawan tetap. Bagi karyawan yang tidak terpilih, maka dia tidak bisa bekerja lagi pada UMKM Wedangku. Lalu untuk waktu kerja, pekerja di UMKM Wedangku ini memiliki waktu kerja pukul 8 sampai 16 atau 8 jam kerja dengan 6 hari kerja. Hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 1 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Berikutnya adalah gaji dan fasilitas. Karyawan akan mendapatkan gaji UMK dari Purbalingga, namun nanti juga disesuaikan besarnya oleh UMKM. Lalu karyawan juga akan mendapatkan fasilitas seperti seragam serta kipas angin dan mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja, yang menyebutkan bahwa pemberdayaan secara wajib mendaftarkan dirinya dan pegawainya sebagai pekerja kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Lalu berakhirnya masa kerja. Berakhirnya masa kerja dapat terjadi apabila jangka waktu kontrak kerja berakhir, karyawan meninggal dunia, selesainya suatu pekerjaan tertentu, kontrak kerja berakhir atas permintaan dari karyawan maupun dari pemilik UMKM. Berikutnya yaitu reward dan punishment. Untuk reward terdiri dari penghargaan finansial yaitu berupa gaji. Gaji ini diberikan pada akhir bulan dengan ketentuan gaji yang telah ditentukan oleh pemilik UMKM. Lalu mendapatkan bonus. Bonus ini apabila karyawan memenuhi target serta melakukan pekerjaan di luar jam kerja atau lembur. Serta karyawan juga dapat mendapatkan tunjangan yang diberikan pada hari raya. Berikutnya yaitu penghargaan non-finansial yang terdiri dari penghargaan interpersonal berupa pujian bagi karyawan secara langsung di tempat kerja. Hal ini untuk memotivasi dari pekerja yang lain. Lalu penghargaan promosi. Jadi penghargaan ini dapat diberikan kepada karyawan apabila karyawan dianggap mampu untuk naik jabatan dan memang pada saat yang bersamaan atau saat itu ada jabatan yang kosong sehingga karyawan tersebut dapat naik jabatan atau promosi.
Lalu untuk punishment dibagi menjadi 3, yaitu ada hukuman ringan berupa teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan atau pemanggilan pada ruang pemilik UMKM. Lalu untuk jenis pelanggaran diri hukuman ringan ini tidak disiplin, dia malas bekerja, serta memiliki perilaku yang kurang baik di lingkungan kerja. Lalu untuk hukuman sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah direncanakan serta pemotongan gaji sesuai dengan kesepakatan. Jenis pelanggarannya seperti karyawan sering tidak masuk tanpa alasan, bisa seminggu lebih dari 3 kali, lalu menggunakan fasilitas UMKM untuk keperluan pribadi, seperti misalnya menggunakan motor untuk keperluan pribadinya di luar UMKM. Berikutnya untuk hukuman berat, meliputi pembebasan jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, atau pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di UMKM Wedangku. Jenis pelanggaran ini seperti merusak fasilitas UMKM, dan atau menyelinapkan fasilitas, produk, atau dana dari UMKM. Berikutnya yaitu penggajian dan kompensasi. Untuk penggajian, sistem penggajian ini dilakukan setiap akhir bulan. Pekerja staf akan memperoleh gaji minimal UMK Kabupaten Purbalingga, yaitu UMK di sini 1.988.000. Para karyawan ini akan bekerja selama 7 jam per 6 hari kerja. Perbedaan gaji yang diperoleh ini dipertimbangkan berdasarkan tugas, tanggung jawab, serta posisi dalam UMKM. Sehingga penggajiannya sebagai berikut. Untuk kepala bagian produksi memiliki gaji 15.000 per jam, sehingga untuk 1 bulan sebesar Rp2.400.000. Untuk staf produksi, dia memiliki gaji 12.500 per jam, sehingga untuk 1 bulannya sebesar Rp2 juta. Untuk staf pemasaran juga sama, memiliki gaji 12.500 per jam atau sekitar 2 juta per bulannya. Sedangkan untuk staf pemasaran, walaupun di sini posisinya sebagai staf, tapi dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi, sehingga memiliki gaji 13.750 per jam atau sekitar Rp2.200.000 untuk tiap bulannya. Adapun untuk kompensasi terdiri dari kompensasi finansial langsung. Jadi nanti karyawan akan mendapatkan gaji dan kompensasi bonus. Lalu untuk kompensasi finansial tidak langsung, karyawan akan mendapatkan tunjangan. Tunjangan ini adalah tunjangan hari raya serta tunjangan apabila ada keluarga dari karyawan yang meninggal dunia. Keluarga ini yaitu orang tua, anak, suami atau istri, serta saudara kandung. Lalu keselamatan kerja, nanti karyawan UMKM Wedangku akan didaftarkan pada jam sostek. Berikutnya, kompensasi non-finansial meliputi cuti hamil dan melahirkan. Jadi untuk pekerja wanita akan mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Serta lingkungan kerja yang nyaman dan hubungan kerja yang baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.